Seluruh pengisi acara dan tim telah melakukan swab antigen, vaksinasi, dan menerapkan protokol kesehatan. Halo Pengers, senang sekali saya Ruth Aulia dapat hadir kembali menemani kalian semua dalam Bipol, Bincang Politeknik. Apa kabar Pengers di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pengers memasuki pekan penerimaan mahasiswa baru atau yang dikenal dengan istilah PMB yang dilaksanakan setiap tahunnya. Pastinya Pengers bertanya-tanya nih gimana sih caranya untuk masuk ke PNJ. Oleh karena itu telah hadir narasumber kami, Ibu Nunung Martina STMSI, selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Jakarta periode 2020-2024. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat-sehat selalu nih ya Bu ya. Insya Allah. Baik Ibu, mungkin Pengers mau tahu banyak nih Bu tentang PMB yang sedang dilaksanakan. Mungkin boleh dijelaskan nih Bu, ada berapa sih jalur yang memang bisa ditempuh oleh siswa untuk masuk ke PNJ? Selamat siang Pengers. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai penerimaan mahasiswa baru di Politeknik di Jakarta. Jalur penerimaan mahasiswa baru atau PMB di PNJ itu ada 3. Yang pertama melalui jalur LTMPT, yang kedua adalah melalui jalur FDPNI, yang ketiga ujian mandiri. Melalui jalur LTMPT ini khusus untuk anak program Diploma 4 atau Sarjana Terapan. Nah, ini bersama-sama perguruan tinggi yang lain, bukan politeknik saja, tetapi bersama-sama perguruan tinggi negeri se-Indonesia kita bisa mengikuti penerimaan mahasiswa baru melalui jalur ini. Ada 2 penerimaan di sini. Yang pertama melalui jalur SNMPTN, ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua adalah SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ya, jadi nanti adik-adik bisa bersaing bersama-sama dengan calon mahasiswa yang lain, ya, masuk ke perguruan tinggi Politeknik ini sama dengan masuk ke perguruan tinggi yang lainnya seperti universitas, institut atau sekolah tinggi. Ya. Nah ini jalur ini disebut dengan jalur LTMPT. Yang kedua, jalur FDPNI atau Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia. Ini ada 44 Politeknik Negeri se-Indonesia. Ini bersama-sama akan melakukan penerimaan mahasiswa baru. Ini juga ada 2. Ini khusus untuk anak Diploma 3. Ya, ini ada 2. Yang pertama adalah SNMPN, ya, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Yang kedua adalah SBMPN. Nah, ini istilahnya memang agak sama-sama ya. Jadi tapi perlu diingat ini ya. SBMPN ini adalah Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Ya. Nah, ini yang bersaing adalah 44 Politeknik Negeri se-Indonesia dari seluruh provinsi. Itu nanti akan bersama-sama jadwal penerimaan mahasiswa barunya. Yang ketiga, yang dikelola oleh politeknik masing-masing. Ya. Ini waktunya juga yang menentukan adalah politeknik masing-masing adalah ujian mandiri. Jadi sekali lagi yang pertama jalur LTMPT khusus sarjana terapan atau Diploma 4 dan ini ujian masuknya bersama-sama perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Jadi kita bersaing bersama-sama dengan mereka. Yang kedua adalah FDPNI melalui jalur Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia. Ada 44 Politeknik Negeri Indonesia, ya. Ini khusus untuk Diploma 3. Yang ketiga adalah ujian mandiri yang mengelola adalah perguruan tinggi masing-masing, dalam ini adalah politeknik masing-masing. Ya. Ini jadwalnya nanti akan ditentukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, saya kira itu Pengers. Jalur masuk penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri. Jangan lupa cek web ya di perguruan tinggi masing-masing ya, baik itu Politeknik 44 Politeknik atau dari perguruan tinggi yang lain melalui jalur LTMPT. Di sana akan ada pengumuman-pengumuman bagaimana proses penerimaan mahasiswa baru ini. Baik Bu, berarti Pengers kalau memang masuk ke PNJ lewat jenjang D3 atau D4 itu jalurnya beda nih ya Bu ya, harus diingat-ingat nih ya. Yeah. Jadi kalau misalkan D4 lewat LTMPT, kalau D3 itu lewat FDPNI gitu ya Bu ya. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau memang kepeminatannya itu di program Diploma 4, nah Pengers harus siap-siap bahwa jalur penerimaan mahasiswa barunya melalui LTMPT. Jangan sampai salah ya Jangan Bu sampai ya. salah. Istilahnya agak sedikit sama ini ya. Kalau di LTMPT tadi ya sekali lagi
jalur masuknya adalah SNMPTN pakai T. Ada T-nya. Ya. Dan yang kedua yang pakai uji tulis ya nanti ya pakai UTBK itu adalah SBMPTN. Nah, UTBK itu apa? Uji tulis berbasis komputer. Itu nanti yang ujian SBMPTN. Kalau SNMPTN itu pakai portofolio. Pakai nilai raport gitu ya Bu? Ya. Kalau D3 ingat jalurnya itu adalah yang FDPNI SNMPN. Ya, nggak pakai T. Ya. Itu yang pakai portofolio. Yang pakai uji tulis SBMPN. Nah, Baik, berarti yang membedakan antara SNMPN dengan SNMPTN dengan SBMPN itu adalah kalau SNMPN itu pakai portofolio nih Bu, pakai portofolio. sedangkan SBMPN itu UTBK. Ya, Nah, untuk proses penerimaan di PNJ itu gimana sih Bu? Nah, tahun yang lalu, tahun 2021 karena memang masih kondisi pandemi ya. Kalau portofolio kan memang pengirimannya dokumen melalui elektronik ya. Pada waktu ujian tertulisnya ya untuk menghindari tidak terjadinya kerumunan, PNJ melakukan ujian tulisnya menggunakan ujian tulis berbasis komputer dari secara online. Namun dijamin pada saat pelaksanaan ini tetap akan fair. Jadi bagi adik-adik yang mengikuti ujian tulis berbasis komputer dengan cara online ini, ya walaupun adik-adik itu nanti atau PNJers itu nanti ujiannya di rumah, tetap kita punya controller di dalam ujian tersebut sehingga tidak akan mungkin terjadi kecurangan. Baik, melihat tahun kemarin Ibu, peminat PNJ itu seperti apa sih Bu? Bersyukur tahun lalu kalau dari segi rasio ya, peminat PNJ itu terbanyak di Indonesia. Terbanyak. Iya, ya. Jadi kita itu peminatnya itu hampir sekitar 50.000. Pendaftarnya itu sekitar 12.000, yang diterima cuma 2.000. Wih, sangat sekitar 2.700. Ya. Jadi peminatnya cukup banyak. Dan kita berharap tahun ini ya dengan publikasi yang lebih baik juga termasuk adanya Bipol ini, adanya podcast seperti ini, maka penerimaan mahasiswa baru seharusnya lebih meningkat. Dan satu lagi ini yang paling penting. Promosi, publikasi dari penerimaan mahasiswa baru itu tidak dari Humas PNJ saja, dari seluruh tetapi sivitas, juga melibatkan seluruh sivitas termasuk himpunan mahasiswa juga badan eksekutif mahasiswa. Mereka karena punya sense of belonging ya yang tinggi terhadap politeknik, mereka berinisiatif ya mempromosikan penerimaan mahasiswa baru ini. Nah Bu, untuk jalur PMB yang sudah dibuka saat ini tuh jalur apa aja nih Bu? Dan gimana sih caranya? Pasti kan siswa-siswa SMA, SMK maupun MA itu pada pengen tahu nih Bu. Jadwalnya ini saya nggak hafal satu persatu ya, tapi kira-kira ini kalau SNMPN itu ini pengisian peluncurannya kan sudah 3 Januari yang lalu ya. Pengisian data rekomendasinya ini mulai tanggal 3 Januari sampai tanggal 11 Maret ya. Pendaftarannya sudah dimulai tanggal 3 Januari dan ingat berakhir tanggal 18 Maret. Tanggal 18 Ingat catat itu di reminder ya. Jangan sampai terlewat ya. Kalau pendaftaran SBMPN itu tanggal 6 April sampai tanggal 30 Juni. Nah, SNMPN dan SBMPN ini yang jalur FDPNI ya untuk D3. Kalau SNMPTN, nah ini ya, SNMPTN ini mulai pendaftarannya itu adalah tanggal 14 Februari sampai 28 Februari. 14 Februari ya, Bu ya? Ya. Bentar lagi nih. Ya, SNMPTN. Ya, ingat itu ya. Jadi ini ada waktu yang agak sedikit overlap. Ya, agak sedikit overlap. Ya, ini kalau tadi yang SNMPTN ingat untuk pendaftaran yang diploma 4 atau sarjana terapan. Nah, pengumuman ini detailnya nanti akan ada di web masing-masing perguruan tinggi ya, jangan khawatir. Jadi buka aja situs webnya masing-masing politeknik kalau adik-adik atau PNJers ingin mendaftar di politeknik. Ya. Baik Bu, nah untuk jalur SBMPN ataupun SBMPTN yang akan datang nih Bu, ya. Sekiranya akan dilaksanakan seperti mekanisme tahun lalu online atau mekanisme baru nih Bu, dan kuota pada jalur ini tuh berapa banyak sih Bu? Ya. Saya kira kemungkinan besar ya penerimaan mahasiswa baru untuk uji tulis khususnya kalau portofolio kan udah otomatis karena itu sifatnya online ya. Dikirim lewat link gitu ya. Kalau yang ujian tulis
melihat dari kondisi saat ini gitu ya, karena memang masalah pandemi ini kan fluktuatif gitu ya, ada kemungkinan besar masih dilaksanakan dengan ujian tulis berbasis komputer. Dan ini untuk memberikan akses kepada adik-adik yang di luar kampus yang dituju, tempat tinggalnya, mereka tetap bisa ikut ujian. Jadi yang di Fakfak, yang di Samarinda, yang di Ambon gitu ya, pengen kuliah di Politeknik Jakarta, tetapi ujiannya kalau ikut yang SBMPTN atau SBMPN itu bisa tidak mesti datang ke Jakarta. Atau kalau ya pengen yang ke Politeknik Negeri Bandung juga tidak perlu datang ke Politeknik Negeri Bandung. Nah, saya kira ini akan memberikan akses seluas-luasnya sehingga pendaftarnya tentunya akan bisa lebih banyak lagi. Kita akan berikan kesempatan untuk anak bangsa kita bisa menikmati pendidikan yang mereka paling sukai ya, dimanapun tempatnya. Saya kira itu. Nah, targetnya PNJ ya untuk penerimaan mahasiswa baru sekarang ini ya, kecuali daya tampungnya meningkat, kita juga sangat mengharapkan peminatnya juga meningkat. Kalau tahun lalu peminatnya itu hampir 50.000 ya. Nah, kita juga berharap lebih dari itu, minimal naik 25% lah ya. Terus kemudian pendaftarnya ya, tahun lalu sekitar 12.000 ya. Nah, harusnya tahun ini juga seperti itu ya. Di sisi lain daya tampung meningkat, pendaftarnya harusnya juga lebih meningkat. Baik Ibu, tadi kan Ibu jelaskan kalau misalkan kita ada jalur SNMPN, SBMPN, SNMPTN maupun SBMPTN. Khusus untuk jalur ujian mandiri ini Bu, selain memang dilaksanakan secara mandiri, apa sih yang membedakan ujian mandiri ini dengan jalur sebelumnya? Di ujian mandiri ini bukan karena begini, wah daya tampungnya kurang terus kemudian kita ada menambahkan ujian. Lagi, gitu. Oh bukan hanya itu. Karena kebetulan jalur LTMPT, SNMPTN dan SBMPTN itu penerimaannya juga dibatasi. Ya, jadi berapa persen dari jumlah daya tampung? Sekitar 30%. Nah, kemudian penerimaan mahasiswa baru yang FDPN ini kan khusus D3 saja. Nah, bisa jadi adik-adik yang mendaftar dari SNMPTN, SBMPTN tidak diterima, atau di SNMPN, SBMPN juga tidak diterima atau tidak yakin begitu ya, itu diberikan kesempatan untuk mendaftar di ujian mandiri. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain, Politeknik ini punya program kerjasama yang cukup banyak. Banyak banget Bu. Ya. Dan ini kelas kerjasama ini tidak terakomodir di LTMPT. Gitu. Khususnya yang sarjana terapan itu, ya. Nah, tidak di LTMPT. Nah, bagaimana caranya? Dengan ujian mandiri inilah diberikan kesempatan para PNJers untuk mendaftar kelas-kelas sarjana terapan yang program kerjasama. Jangan khawatir kualitasnya, ya kualitasnya sama saja. Bahkan ada yang bahkan lebih baik karena apa? Praktek kerjanya itu yang menyiapkan adalah industri. Ya, contohnya magang 2 semester atau magang 1 semester itu langsung ditangani oleh industri itu sendiri. Nah, di sisi lain kita punya program magister terapan. Magister terapan itu memang tidak masuk ke dalam jalurnya LTMPT dan jalurnya FDPNI, maka perlu dibuatkan ujian mandiri. Dan satu lagi keistimewaannya PNJ. PNJ punya program studi, ya ini istimewa sekali, manajemen pemasaran warga negara berkebutuhan khusus, ya. Dan ini juga jalur masuknya nanti melalui jalur mandiri. Nah, ini adalah memberikan kesempatan adik-adik kita yang istimewa, PNJers yang istimewa untuk bisa bergabung bersama kami di Politeknik Negeri Jakarta. Baik gitu. Ibu, berarti kan tadi kan jalur SNMPN dan SBMPN itu khusus untuk D3, sedangkan SNMPTN dan SBMPTN itu khusus untuk D4, atau sarjana sedangkan terapan. Ujian mandiri ini lebih meluas, D3, D4, kelas kerjasama, WNBK semuanya bisa gitu ya Bu ya. Ada program diploma 1 juga ada kita program punya, diploma dari jaringan. Ya, ada, ya. Baik, D1. Untuk ujian mandiri ini nih Bu, ada batas usianya nggak sih Bu untuk para pendaftar? Gitu? Batas usianya ya, tentunya ada batas usia. Karena apa? Kenapa batas usia ini penting? Karena supaya terjadi penyamaan saya pribadi ya, karena kan ada soft skill dan hard skill ya. Penyamaan di dalam daya tangkap. Nah, di dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Walaupun belajar itu boleh sepanjang hayat, ya. Tetapi lingkungan belajar itu kan akan mempengaruhi. Jadi di dalam ujian mandiri ini
satu ketentuan-ketentuan tadi untuk program diploma 3 dan diploma 4 ada batas umurnya. Nanti di ujian mandiri juga ada batas umurnya. Kecuali yang program RPL, Recognition of Prior Learning atau rekognisi pembelajaran lampu. Karena ini memberikan pengakuan kesetaraan jenjang pendidikan baik itu secara formal, non formal, pelatihan atau dengan otodidak ya, untuk bisa disetarakan dengan pendidikan yang formal. Nah itu tidak ada batasan umur ya. Tetapi kalau yang program di 3 reguler, diploma 4 reguler atau sarjana terapan reguler itu ada diberikan batasan umur. Nah, kebetulan Ibu Nunung juga dipercaya nih menjadi Ketua Forum Wakil Direktur Akademik Politeknik Negeri se-Indonesia. Wih, keren banget nih Ibu. Kita pengen tanya nih sama Ibu, apa tips and triknya untuk adik-adik pendaftar agar sukses untuk masuk ke PNJ melalui semua jalur nih Bu? Ini buat adik-adik PNJers ini. Sekolah ini kan bagian dari masa depan kita. Jadi jangan sampai kita salah pilih. Yang pertama, triknya atau tipsnya itu memilih program studi yang nanti akan adik pilih sebagai tempat di mana adik belajar. Itu harus betul-betul sesuai dengan passion, ya, betul-betul yang disenangi. Bahwa di situ adik-adik selama 6 semester kalau kuliah di 3 atau 8 semester kalau ambil diploma 4 atau sarjana terapan, itu betul-betul sepanjang belajar itu mendapatkan triggernya. Ya. Jadi sesuai dengan passion. Jadi jangan karena teman, jangan karena pacar, jangan karena keluarga, tetapi betul-betul sesuai passionnya. Walaupun nanti itu dibicarakan dengan keluarga. Nah, dengan harapan kalau memilih program studi sesuai yang diinginkan, maka sepanjang belajar itu pasti menyenangkan. Istilahnya itu belajarnya itu romantis, begitu ya. Sehingga nanti selesai kuliah bisa lebih cepat, sesuai dengan harapan, nilainya juga pasti akan lebih baik, terus menjalankan panjang perkuliahan itu dengan senang hati, dengan sukacita. Ya, saya kira itu. Namun satu pesan saya, lihat perkembangan saat ini yang ada di Indonesia. Mana kesempatan-kesempatan atau opportunity yang bisa adik-adik PNJ raih. Sehingga pada waktu menentukan pilihan itu betul-betul ada kesempatan menuju ke sana, ya. Jadi satu, sesuai passion. Yang kedua, melihat pasar yang saat ini lagi tren itu seperti apa. Nah, insya Allah apapun pilihan program studi yang adik inginkan, ya, hasilnya pasti lebih maksimal. Saya kira itu. Baik Bu, dengan kesuksesan PMB PNJ tahun sebelumnya nih Bu, dengan peminat yang sangat banyak, apa pesan dan harapan Ibu untuk PMB tahun ini? Ya, pesannya untuk PMB tahun ini yang pertama adalah Politeknik, terutama PNJ sendiri harus melakukan persiapan lebih baik dari tahun sebelumnya. Membuat tim penerimaan mahasiswa baru yang lebih solid. Yang ketiga, membuat promosi, ya, tidak hanya lewat humas, tetapi seluruh sivitas akademika terlibat di dalam penerimaan mahasiswa baru, berarti terlibat di dalam promosi. Jangan mengecilkan peran-peran himpunan mahasiswa. Ternyata himpunan mahasiswa itulah sebenarnya yang mengenal user kita lebih banyak, karena adik-adik kelas itu lebih dekat dengan mereka. Terus berikutnya adalah karena penerimaan mahasiswa baru ini terkait dengan waktu, ada batasan waktunya. Jangan lupa pada waktu menyampaikan proses atau tahapan-tahapan penerimaan mahasiswa baru ini sedapat mungkin mengena kepada adik-adik mahasiswa yang akan mendaftar dengan jalur apapun model promosinya. Kenapa? Jangan sampai mereka terlambat karena kita tidak cukup baik mensosialisasikan tahapan-tahapan penerimaan mahasiswa baru. Nah, saya salut PNJ ini melalui humas setiap tahapan selalu di-share, ya, melalui Instagram dan sosial media yang lain. Bahkan saya pribadi suka screenshot, saya kirimkan juga ke ke Instagram saya pribadi. Dengan harapan saya bisa memberikan kontribusi walaupun mungkin tidak terlalu besar. Nah, saya kira itu persiapan yang mantap, kekompakan tim di dalam kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru, terus informasi yang jelas, ya, dan seluruh sivitas akademika, ya,
sama-sama menjadi marketingnya, mempromosikan PNJ ya Bu ya. PMB ini supaya. Baik, terakhir nih Bu, ada pesan-pesan mungkin dari Ibu untuk siswa-siswa yang akan mendaftar ke PNJ nih Bu, yang sedang nonton nih Bu nih, agar tetap optimis untuk mendapatkan jurusan impiannya. Ini buat PNJers tercinta ini ya. Bisa dimaklumi bahwa rasa kekhawatiran itu pasti luar biasa. Kenapa? Dengan peminat yang sebegitu banyak, dengan pendaftar juga begitu banyak, daya tampung hanya sedikit gitu ya. Tentulah kalau orang Jawa bilang tuh ketir-ketir ya. Ketir-ketir. Apa kemungkinannya apa itu untuk bisa diterima itu seperti apa proporsinya gitu ya. Namun begini, kalau kita punya niatan baik ya, jangan lupa kuatkan doa, terus kemudian dipelajari betul-betul materi-materi yang pernah didapatkan selama sekolah, selama PNJ sekolah ya di SMA. Itu merupakan bahan dasar kita mengikuti ujian masuk di Politeknik ya. Kecuali yang portofolio itu kan udah given karena itu kan record adik-adik selama sekolah itu tidak bisa diubah dengan tiba-tiba. Tetapi kalau ujian masuk tulis itu bisa dipersiapkan. Bahkan yang lengah dulu waktu di sekolah di SMU-nya itu dia hebat, pada waktu dia ujian masuk melalui uji tulis itu dia tidak concern mungkin ya, atau tidak dalam kondisi yang prima, hasilnya bisa tidak maksimal. Jadi pertama, kuatkan hati, banyak berdoa, siapkan materi dengan maksimal. Ya, terus kemudian jangan gentar, ya, prasangka baik, ya insya Allah ya, akan mendapatkan hasil yang seperti diharapkan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan hadir dan sharing-sharing terkait dengan PMB PNJ di BIPOL kali ini Bu. Ya, sama-sama terima kasih banyak atas kesempatan ini. Minimal dengan pertemuan yang seperti ini, walaupun ini terkesan santai, kami institusi Politeknik Jakarta bisa memberikan informasi-informasi penting ya kepada masyarakat perkembangan PNJ saat ini. Moga-moga BIPOL ini terus bisa berjalan, bisa banyak narasumber-narasumber yang hebat yang bisa diajak diskusi dan memberikan informasi-informasi yang menarik dan bisa untuk menguatkan eksistensi dari Politeknik Negeri Jakarta. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat ya buat BIPOL ya ini ya. Iya, BIPOL Bu. BIPOL podcastnya PNJ. Semoga semakin jaya. Amin. Bahkan kalau memungkinkan subscribernya ya semakin banyak, bisa mengalahkan Atta Halilintar. Amin ya Bu ya. Loh, siapa tahu ya. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat PNJers yang mau tahu banyak tentang PMB, yuk kepoin media sosial PNJ baik Instagram, Twitter, dan sekarang kita hadir di channel Telegram loh. Baiklah PNJers, ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube dan Spotify PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat kalian lihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di bawah sini ya. Saya Ruth Aulia, pamit undur diri, sampai bertemu di BIPOL selanjutnya.